Ya. Oke, Eka Dewi, please read example 6 Eka. Bapak, Please read example 6. Tolong baca contoh 6. uh, example 6. Sebuah mesin hidrolik memiliki dua piston yang masing-masing luasnya A1 200 cm² dan A2 2000 cm². Berapakah gaya minimum F1 yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil yang beratnya 20.000 N dapat diangkat? Oke, jadi di contoh 6. Oke, Eka kedengaran suara saya Eka ya. Oke, Apa, Pak? jadi di contoh 6 kita tulis dulu diketahuinya ya. Jadi kita misalkan di sini luasannya A1 ya. Yang namanya luas itu bisa panjang kali lebar ya. Kalau dia berbentuk persegi panjang atau lingkaran VR kuadrat gitu ya. Jadi luasan bidang 1 itu 200 cm persegi. Apalagi yang diketahui? A2 A2. A2-nya berapa? 2000 cm². 2000 cm kuadrat. Terus berapakah gaya minimum F1 yang harus diberikan? Berarti ditanyakan adalah gaya F1 pada penampang A1 diberinya gaya tersebut agar mobil yang beratnya 20.000 Newton dapat diangkat. Dua mobil itu posisinya di penampang 2. Berarti itu adalah lambangnya apa Eka? Ditanya F1 berarti diketahui apa? F yang berapa lagi Eka? F2, Pak. 2 ya untuk di mobil ya, yaitu 20.000 Newton. Ya 20.000 Newton itu sama dengan 2.000 kilogram ya. Ingat ya. Jadi kalau massa yang diketahuinya 2.000 kilogram, kita harus pakai Newton, M kali G ya. Nah nanti kita pakai rumus yang tadi ya. Tekanan di titik 1, tekanan di penampang 1 itu sama dengan tekanan yang diberikan pada penampang 2. Ya. Nah, sehingga Anda masukkan coba, silakan. Bapak sudah beri panduan petunjuknya. Anda diharapkan mengerjakannya secara mandiri. Nanti Bapak panggil satu orang. Ya. Kalau orang tersebut nggak bisa, Bapak nanti gilir ya. Harus bisa jawab ya. Salah tidak apa-apa. Nanti kalau angkanya sudah dimasukkan, nanti dikali silang ya. Davis harus memakai headset ya Davis ya. Speakernya rusak atau gimana?
Oh, harus dicabut ya, Pak? Ya, betul. iPad-nya tidak bermasalah kan, Davis? Enggak juga sih, Pak. Oke. Jadi kalau nanti Bapak panggil orang, panggil Anda berhasil jawab, Bapak anggap itu sebagai nilai tambahan untuk UH ya. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, tidak apa-apa, ya, tidak bermasalah. Oke, Rozan. Silakan Rozan, bagaimana selanjutnya ini? Apa rumusnya tadi, Rozan? F1 per A1 sama dengan F2 per A per A2, Pak. Oke, terus? F1-nya belum diketahui, Pak. Oke, tetap kita tulis F1 ya. Terus? Pak. A1-nya 200 cm, Pak. Oke, terus? Sama dengan? Sama dengan F2 20.000 N, Pak. Oke, Per A2-nya 2000 cm, Pak. 3000 cm persegi ya. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu merubah ke meter persegi ya. Karena rumus ini merupakan perbandingan. Perbandingan itu maksudnya di kiri F1 per A, di kiri juga F per A, sama-sama F per A. Ya. Jadi nanti bisa dicoret satuannya begitu. Kiri dan kanan. Tetapi beda halnya kalau mencari suatu nilai P, misalnya P sama dengan F per A. Ya. Kiri dan kanan berbeda. Ya. Maka harus dirubah ke meter persegi dan Newton. Begitu ya, paham maksudnya ya? Nah, setelah begini, bagaimana cara kelanjutannya, Rozan? Kita apakan? Masih kurang tahu, Pak, kalau gitu, Pak. Oke. Nol di sini bisa kita coret, Rozan, atas bawah, Rozan.
Kita coret berapa nolnya, Rozan? 3, Pak. Kita coret 3 ya. Kita coret 3 bawah sama 3 atas. Setelah itu kita kali silang, Rozan. Dikali silang. Bagaimana, Rozan? F1 dikali 2. Terus? 200 dikali 20, Pak. Sama dengan 200 dikali 20. Jadinya berapa? 4.000, Pak. Kiri dulu. Kita buat perhitungan kiri-kiri, kanan-kanan gitu ya. Ya. Yang di kiri berapa yang di kiri? F1 kali 2, kita tulis F2 F1 ya, atau boleh kita balik ya. Sama dengan? Sama dengan 4.000, Pak. 4.000. Terus untuk mencari F1 bagaimana? 4.000 bagi 2 kayaknya, Pak. Nah, karena itu 2 dikali F1, maka untuk menghilangkan 2, karena 2 dikali, maka kita bagi 2 kiri kanan. Ya. Sehingga kita dapatkan F1 sama dengan 2000 Newton. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, tadi artinya satuannya harus sama atau boleh beda, Pak? Oh, kalau untuk perbandingan begini, ya, satuannya harus sama. Kalau kiri cm persegi, kanan juga mesti cm persegi. Ya. Tetapi kalau kirinya meter persegi, kanan juga harus meter persegi. Yang penting satuannya sama gitu. Kalau perbandingan. Tetapi kalau untuk mencari nilai P di rumus F per A, satuannya harus satuan internasional luasnya, yaitu meter persegi. Understand, Sharon? Ya, terima kasih. Oke. So, is there any question? I think maybe some of you maybe have difficulties about calculate in algebra ya. Saya berpikir mungkin beberapa dari kalian ada yang kesulitan dalam perhitungan aljabar ya. Contoh mungkin perkalian silang, bintang ruas gitu ya. Boleh ditanyakan ya. Nanti kalau biar lebih jelas gitu ya. Karena kalau perhitungan aljabar saja masih sulit, nanti tidak bisa terpecahkan nanti perhitungan fisikanya. Ya. Okay, ya, we continue to next problem. Najla, please read number 7, Najla. Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Oke. Apa yang diketahui Najla dari nomor 7?
Apa yang diketahui dari nomor 7? Masa, Pak. Oke, massa 1 ton ya. Kira-kira massa 1 ton itu diletakkan di mana? Poin 1 atau poin 2? Kalau dari gambar. 2, Pak. Ya, poin 2 ya. 1 ton itu 1000 kg. Kayak mobil ya. Agak berat ya. Oke, massa 2. 1 ton. Seribu kilogram gitu ya. Oke. Kalau mau cari gayanya berapa ini Najlah? Mencari F2-nya. Kalau diketahui massa mencari gaya gimana? Gaya berat. Gaya berat bagaimana carinya Najlah? Kali gravitasi. Oke, betul. Massa kali gravitasi. Berapa jadi? Ngitungnya? Sama dengan? 10.000. Oke, betul ya. 1000 kali 10, 10.000. Oke, dikatakan ya, jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil. Oke, kita gariskan dulu kata-kata ini ya. Luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil. Oke, kita cek dulu nih sekarang. Najlah, luas penampang pipa besar itu A2 atau A1 Najlah? A2, Pak. A2 ya, A2. Oke, adalah. Adalah itu berarti tanda matematikanya adalah sama dengan. Ya. 250 kali, berarti kita tuliskan 250 kali begitu ya. Tapi kita sekarang nggak pakai kali ya, kita pakai titik gitu ya. Titik menandakan kali. Luas penampang pipa kecil. Luas penampang pipa kecil apa dituliskannya? A1, Pak. Oke, A1 ya. Jadi kita dapat diketahui dari soal A2 sama dengan 250 kali A1. Ya. Tekanan cairan pengisi pipa diabaikan. Jadi kita nggak anggap ini ya. Kita lewatkan itu. Tekanan cairan pengisi pipanya. Tentukan gaya minimal yang harus diberikan agar batu itu bisa terangkat. Jadi yang ditanyakan apa ini Najlah? Apa, Pak? Tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Anak memberikan gaya di sini posisinya. Yang ditanya adalah? F1, Pak. Oke, apa rumusnya Najlah? Silakan. Rumusnya, Pak. Ya, rumus yang tadi Najlah. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 yang ditanyakan ya. Oke. Nah, dilihat ya di sini ya. Di sini dituliskan A2 sama dengan 250 A1. Maka A2-nya kita tulis 250 A1. A1-nya kita tetap tulis A1 ya. Jadi ini bisa dicoret kiri dan kanan. Ya. Nanti kalian jangan balik. Baliknya maksud saya begini. Jangan Anda tuliskan A1-nya sama dengan A2 per 250. Nanti nggak bisa dicoret. Nah, contoh misalnya begini ya. Nanti kalau A1-nya kalian tulis A2 per 250, nah nggak selesai-selesai persamaannya, karena tidak kita temukan variabel yang bisa kita hilangkan. Ya. Jadi A1-nya kita buat tetap tulis A1 gitu ya, jadi bisa dicoret atau dihilangkan. F2-nya berapa, Najlah? F2 dari soal berapa Najlah? 10.000, Pak. Oke, 10.000 ya. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya Najlah jadinya?
250F sama dengan 10.000, Pak. Oke, 250 F1 sama dengan 10.000. Jadi F1-nya berapa? 10 Berapa Najila? 40N, Pak. Oke, betul ya. Bagi 250 bagi 250 bagi 250 ya. Itu 250 dikali, sehingga untuk menghilangkannya kita pakai bagi gitu ya. Jadinya F1 sama dengan 40 Newton. Ya. Any question? Oke, saya berikan contoh untuk nilai tambahan bagi yang bisa mengerjakan. Ya, misalkan di contoh soal kanan ada A1 pipanya kecil, A2 pipanya besar ya. Nah, dengan hubungan pipa tersebut bentuknya lingkaran. Ya, F1 gaya yang diberikan pada A1 itu nilainya 1000 Newton. Berapakah nilai F2? Have someone get idea for answer this question? Bagaimana cara menjawabnya? Please turn on your mic for someone who can answer this. I give you plus 10 for daily exam. Please. Saya memberikan nilai tambahan plus 10 untuk nilai ulangan hariannya.
Oke, someone can answer already? Ada yang bisa jawab? Sudah? Saya, Pak. Hasil akhirmu berapa, Davin? Jawabannya 2000. Saya coba cek ya. Gimana, Davin? Coba. Jadinya 1000 per setengah D2. Oke, kita tes dulu ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Terus, 1000 1000 per setengah D2 sama dengan F2 per D2. 2 per D2. Oke, hampir betul. Oke, Davin. Kira-kira A itu kan luas ya. Luas itu satuannya apa misalnya? Contoh satuan luas. Meter persegi, sentimeter. Kan? Meter persegi, Pak. Pangkat 2-nya, betul ya? Kalau D ini kan diameter. Satuannya panjang. Kalau satuan panjang apa? Meter. Meter ya. Betul. Nah, kalau meter persegi sama meter itu tidak cocok. Ibaratnya satuan atau dimensinya tidak cocok. Nah, tadi Bapak ada ngomong bahwa penampang tersebut berbentuk lingkaran kan, Davin ya? Kalau lingkaran itu, luasnya apa, Davin? Setengah pi r kuadrat. Waalaikumsalam. Luas itu pi r kuadrat ya. Kalau kita masukkan diameternya, diameter itu adalah jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Ya, kita kuadratkan. Nanti kita dapat luas lingkaran itu 1/4 pi d kuadrat. Ya, sebentar ya. Kurang lebih 5 menit ya. Nah, nanti ini kita masukkan A1-nya. A1-nya kita tetap tulis 1/4 pi. D2-nya aja ya, karena ini D1 sama dengan setengah D2, karena D1-nya yang sama dengan, maka D2-nya kita buat tetap. Berarti 1/4 pi D2 kuadrat gitu ya. Oke. A1-nya kita buat 1/4 pi D1 kuadrat. Oke ya. 1/4 pi-nya kita coret dulu. Kiri kanan. Tinggal D1 kuadrat sama D2 kuadrat ya. Betul nggak? Nah, sekarang kita masukkan Davin tadi. Apa yang diketahui dari soal Davin? Davin. Ya, Pak. Apa yang diketahui dari soal tadi? D1 sama dengan? D1 sama dengan setengah D2. Nah, baru ini kita masukkan. D1-nya kita masukkan setengah D2, kita kuadratkan untuk menggantikan D1 di sini. Ya. Nah, D2-nya tetap D2. Nah, sehingga nanti kita lanjutkan 1000 per bawahnya berapa itu, David? 1/4 D kuadrat. Nah, 1/4 D2 kuadrat. Ya. Nah, nanti kita bisa ngapain setelah ini, David? D kuadrat dicoret, Pak. Betul ya, D2 kuadrat kita coret. Ya, nanti F2-nya, nanti persamaannya kita kali silang, ya. Jadinya 1000 dikali 1 sama dengan 1/4 kali F2. Nah, nanti F2 sama dengan berapa? F2 sama dengan 4000. Betul, 4000 ya. 1000
dikalikan 4/1. Jadinya 4000 Newton. Ada pertanyaan di sini? Ya, jadi kalau misalnya diketahui perbandingan diameter sama jari-jarinya, ya, kita perlu modifikasi persamaan luas penampang tersebut. Oke ya. Oke, bagus. Tapin sudah mencoba. Okay, if there is no question until here, I finish our meeting today. Thank you. Good morning, all students. Goodbye. See you next meeting. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sir. Pak.